Tuhan, sekali lagi shalom. Apa kabarnya Bapak Saudara? Luar biasa, puji Tuhan semua karena kebaikannya yang begitu besar kepada setiap kita. Pagi ini kita mau bersama datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita memberikan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia saja. Saudara, tiada kasih dunia ini dapat menandingi kasih Yesus. Kasihnya begitu agung kepada setiap biji matanya, yaitu kita. Maka dari itu kita akan bangkit berdiri, kita akan mengangkat sebuah pujian yang mengatakan belum pernah ada kasih di dunia ini. Mari bersama-sama berpujian kepada Tuhan, sebab tidak ada kasih yang begitu besar selain kasih Dia, kasih Yesus. Belum pernah ada
setiap langkah hidup kita. Kita seringkali terjatuh, tersandung, dan bergumul dengan dosa-dosa kita. Maka saat ini marilah kita secara pribadi mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dalam doa dan pengakuan dosa. Ini kami ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun atas pelanggaran kami dan melayakkan kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mau selalu setia dan taat kepadamu. Tuhan, bimbing ibadah kami tidak oleh nia-nia, biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Tuhan memberkati juga para pelayan yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Kami mau menaikkan pujian kepada-Mu dengan lebih sukacita, dan kami naikkan dari dalam kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri kembali. Marilah kita bersama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Mari bersama-sama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan bara yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita bersama-sama saling berjabat tangan dan katakan, damai Kristus besertamu. Kita percaya bahwa kasih Yesus tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan menyatakan kasih-Nya yang tak pernah berkesudahan. Kita naikkan pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Mari kita berikan sorak-sorai kita kepada Tuhan. Mari bersama menyatakan
Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kembali kepada Tuhan yang mengatakan Gembala baik bersulinan merdu. Katakan gembala baik bersulinan merdu. sudah memuji Tuhan dan kini tiba saatnya kita akan kabur dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan sebuah pujian terhubung.
Mari bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah firman Tuhan. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian bahwa kami mau terhubung dengan-Mu Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan kasih-Mu layakkan seluruh hidup kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan
selanjutnya ada doa pelayanan firman Tuhan kepada Bapak Ferry Susanto, dipersilakan. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kasih-Mu. Firman sebagai bagian dan dasar bagi hidup kami sehari-hari inilah yang akan kami sambut, kami baca, kami renungkan. Maka biarlah hanya Roh Kudus Tuhan yang menaungi kami, Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, sehingga hati kami Kau perbaharui, hati kami Kau sapa, diri kami seutuhnya Kau juga perbaharui menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang diperbarui oleh firman Tuhan ini. Maka hanya kepada Tuhan kami mengarahkan diri kami seutuhnya, pikiran kami, perasaan kami bawa hanya pada Tuhan yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah bagian dari firman Tuhan yang cukup menarik untuk coba kita renungkan juga sebelum perjamuan kudus, karena hari ini ada perjamuan kudus ya. Yuk, kita sama-sama membaca Injil Yohanes 10 ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-39. Dibacaan sampai 30, tapi saya ingin mengajak kita sampai 39 untuk melihat secara utuh. Ya, Yohanes 10 ayat 22 sampai 30, tapi kita coba lihat ayat yang mengitarinya. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentakosta Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Itu bacaan Leksan hari minggu ini. Tapi saya ngajak kita untuk melanjutkan sedikit. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku
aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu beroleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah hari ini saya kasih tema ditolak. Lalu apa? Nah, ini bicara soal tolak menolak. Ada yang pernah mengalami penolakan? Ada yang sudah mengalami penolakan? Ditolak dan menolak saya tulis. Apa kira-kira yang pernah menjadi pengalaman saudara ketika ditolak? Ada frustasi ya. Ditolak apa aja biasanya? Cintanya. Penolakan bisa macam-macam ya. Bisa tolak cinta, tolak pekerjaan, tolak angin, tolak angin, tolak banyak di dalam keseharian kita banyak. Seringkali terjadi penolakan, ditolak, semua bisa mengalami hal itu. Dari hal yang kecil saja, gitu ya. Dari hal yang kecil bisa terjadi. Misalnya nih, saya membawa sesuatu. Namanya siapa? Matthew. Saya kasih ini buat kamu, ya. Jangan ditolak. Kalau seandainya ganti posisi. Gimana rasanya ketika saya menolaknya? Kalau tadi pertama ketika kamu berdiri senang ya, udah biar kamu senang. Iya, pasti kecewa ya kalau ditolak gitu ya. Sekarang saya mengajak kita untuk menggali perasaan itu ketika kita mengalami penolakan. Kalau tadi saya nanya kepada Matthew, apa yang kamu rasakan ketika tadi dengan sikap saya menolak pemberian kamu? Pasti kecewa. Apalagi kira-kira selain kecewa? Kesel, malu, banyak gitu ya. Jadi intinya bisa jadi ini terjadi ini. Jengkel, masih ada marah, ada orang yang ditolak marah, ada, gitu ya, ada yang sedih. Jadi semua itu adalah rangkaian emosi negatif kita yang akan muncul ketika kita mengalami penolakan. Gitu ya. Ketika ditolak dalam hal apapun, yang kecil sampai hal yang besar pasti muncul yang dikatakan emosi negatif. Dan lebih dari itu, ternyata penolakan itu bisa menimbulkan ini. Menimbulkan luka. Itu penolakan itu ternyata ada sisi lain yang tidak bisa dilihat oleh kita, ya. Dan disadari ada luka yang muncul dan terjadi pada diri. Kira-kira kenapa kok bisa sampai ke luka? Habis sudah ditolak kok sampai ke luka? Tidak siap. Tidak siap ditolak gitu itu semuanya rata-rata ada yang siap ditolak? Nggak ada, semua orang memang tidak siap ditolak. Ternyata manusia hidup itu punya kebutuhan. Iya, bukan hanya kebutuhan makan, minum, pakaian,
Ya, kebutuhan apa namanya? Primer ya. Tapi ternyata kebutuhan primer pun harus kita lihat di sini. Ada sisi lain dari kebutuhan manusia. Manusia atau kita itu punya kebutuhan untuk diterima. Itulah kita sebagai makhluk sosial ya. Saya punya kebutuhan untuk diterima oleh siapapun ya. Oleh orang-orang yang di sekitar saya. Saya yakin Bapak Ibu dan Saudara pun punya kebutuhan diterima. Gitu ya. Kalau sampai keberadaan kita, kehadiran kita ditolak, sakitnya bukan di sini lagi, mungkin sampai ke buku. Ya, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Itu yang harus kita coba lihat, kenapa kok penolakan bisa menimbulkan luka, dan luka yang bisa jadi luka yang tidak dapat disembuhkan kalau tidak diobati. Kalau tidak bisa diatasi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, belajar dari sini, mengingat hal ini, maka penolakan ternyata membuat kita belajar bahwa kita tidak bisa membuat orang lain menerima kita. Kita tidak bisa berharap semua orang lain bisa dan mau menerima kita. Dengan menyadari ini, maka kita bisa mengantisipasi luka-luka itu, gitu ya. Kalau kita tidak menyadari atau punya pemikiran seperti ini, kita bisa jadi tidak siap dan kita bisa jadi terluka, sakit hati, gitu ya. Bahkan sampai dibawa-bawa. Karena penolakan itu bisa terjadi dan bisa datang dari siapa saja. Ada yang dari teman, ada dari keluarga sendiri. Bisa terjadi penolakan oleh keluarga itu bisa. Banyak kasus menjadi seperti itu, gitu ya. Kalau pokoknya tidak sesuai dengan keinginan mama, papa, kamu sudah. Bahkan dari orang yang kita kasih, entah dari istri, entah dari suami, entah dari pacar, dan macam-macam. Dan ternyata penolakan itu dekat banget dengan kita, dekat, dan jauh, dekat sekali dengan kita. Dan inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan juga bisa mengalami penolakan. Bacaan kita hari ini menunjukkan peristiwa yang seperti itu. Yesus yang ditolak oleh orang Yahudi. Coba yuk kita lihat apa yang terjadi. Kalau kita baca, kira-kira kita pasti punya gambaran. Kok Tuhan Yesus bisa sampai ditolak oleh orang-orang yang beriman? Nah, akhirnya saya mengajak kita lihat konteksnya, ya. Bacaan kita yang kita baca ini, kita lihat konteksnya saat itu sedang ngapain, kapan. Ternyata cerita yang disampaikan oleh Injil Yohanes tadi ini mengangkat sebuah kisah ketika Yesus ada di Bait Allah dalam peristiwa hari raya penabisan Bait Allah atau yang dikenal dengan Hanukkah. Nah, ini orang-orang Yahudi saat itu sedang berkumpul, gitu ya, dengan di dalam peristiwa yang sangat penting saat hari raya penabisan Bait Allah. Dan saat itulah Yesus dikatakan sedang berjalan-jalan di Bait Allah diserang salib. Ini menjadi sebuah keterangan yang cukup penting. Tapi kok ada sesuatu yang menggelisahkan saat itu yang terjadi? Kok rame-rame? Ada rame-rame yang terjadi di saat itu. Kira-kira apa yang terjadi? Ini kok. Ini tuntutan orang Yahudi kepada Yesus. Tuntutannya apa? Coba
kasih tahu kami gitu, jelaslah kami itu Mesias atau bukan gitu. Kalau bahasa sederhana, jangan membingungkan kami, ya. Nah itu, jadi tuntutannya apakah Yesus itu adalah Mesias? Karena apa? Ujung-ujungnya dari sana ketika Yesus mencoba memberikan penjelasan, menyampaikan apa yang dia sampaikan sebagai sebuah kebenaran, ujung-ujungnya pada ini. Ujung-ujungnya penghujatan. Yesus dituduh menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Itu sampai di sana kira-kira ya perenungan kita. Apa yang akan saya ajak Bapak Ibu dan saudara pelajari dari kisah ini? Yang pertama, yuk coba kita lihat apa sih reaksi Tuhan Yesus ketika ia ditolak. Kalau kita mengalami penolakan, reaksi kita yang pertama apa? Respon kita. Reaksi kita, respon kita apa? Ketika ditolak langsung. Nanti aja tadi contohnya. Ketika saya langsung menolak pemberian kamu, apa yang pertama kali kamu? Marah, nggak kelihatan marah. Nggak berani kayak kalau di sini ya. Ya kalau aslinya gitu ya, kalau sebenarnya pasti marah. Marahnya kayak gimana? Boleh lihat nggak? Diam. Jadi kalau itu udah diam, hati-hati dia sedang marah. Atau jangan-jangan dia betul marah tadi karena dia diam gitu. Jadi tahu saya cara marahnya betul itu diam gitu. Ya macam-macam gitu, banyak cara. Itulah pentingnya kita mengenali kok emosi kita. Coba ketika kita sedang ditolak atau sedang mengalami penolakan, coba kita kenali emosi kita. Aku marah enggak ya? Aku sedih enggak ya? Aku jengkel enggak ya? Terus aku sedih enggak ya? Tadi kan di awal saya katakan ketika kita ditolak muncul emosi negatif. Makanya kita kenali dulu emosi kita. Emosi apa nih yang muncul pada diri kita ketika aku sedang ditolak? Ketika kita menyadari aku sedang marah, aku sedih, aku kecewa, aku jengkel, nah kita lihat apa yang akan coba kita pelajari dari Tuhan Yesus. Yesus tidak terpancing emosi. Ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia tidak membalas dengan cacian. Tapi ada metode yang Tuhan Yesus sampai berikan di dalam ayat 32. Justru dengan membuat pertanyaan. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Halaman 32 ayat 32. Kata Yesus kepadanya, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu melempari aku? Jadi Yesus balik bertanya untuk mengklarifikasi, lihat, kenapa kamu menolak aku? Pernah nggak kita ketika kita ditolak, kita balik bertanya, kenapa kok kamu menolak aku? Kenapa kok kamu menolak pemberian aku? Gitu ya, minimal bertanyalah pada diri sendiri, kenapa ya aku ditolak ya? Kenapa ya pemberianku ditolak ya? Tapi kebanyakan dari kita jujur ya, langsung bereaksi, gitu ya. Dan sayangnya reaksi yang negatif, betul, gitu ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Poin selanjutnya ada pada Yesus tetap menyatakan kebenaran meskipun terang-terangan orang Yahudi menolak. Tapi Yesus tidak mundur dari identitas dirinya sebagai Allah. Dan ia menjaga dirinya, ini penting saya garis bawahi, tanpa
menyakiti. Biasanya kalau kita mengalami peristiwa penolakan, balik balas. Kalau bisa itu hukumnya gitu ya. Itu kita. Tapi saya coba merenungkan enggak juga ya. Kita tidak belajar ketika kita mengalami penolakan. Ternyata Tuhan menjaga dirinya agar tidak menyakiti orang Yahudi balik, tidak membalas mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudara, yuk coba kita ingat-ingat lagi. Siapa orang-orang yang pernah kita sakiti? Ketika kita mengalami penolakan, apapun itu, siapapun itu dan bagaimanapun. Saat ini bersama dengan bacaan kita hari ini, bersama dengan Tuhan, yuk kita mencoba menjadi orang-orang yang menyembuhkan luka-luka itu, yang sudah kadung katanya, istilah sudah terlanjur melukai mereka, maka yuk kita juga memulihkan kembali. Atau juga jangan-jangan diri kita juga ikut terluka. Karena apa? Ada sebuah buku yang menarik dari Sandra Lewis yang mengatakan ini, hurt people, kill people. Artinya ini, orang yang terluka itu akan memiliki kecenderungan melukai orang lain. Tapi orang yang sudah dipulihkan itu akan memulihkan orang lain. Milih yang mana? Benar juga ya. Orang yang penuh luka, hatinya, hidupnya itu punya kecenderungan untuk melukai orang. Coba tanya pada diri sendiri. Coba lihat di antara kita, di lingkungan sekitar kita. Orang-orang yang seringkali melukai orang lain, jangan-jangan punya kecenderungan dia sedang terluka. Dan dia perlu disembuh. Nah, menarik loh tema kemarin oleh Mas Megas ya, dipulihkan untuk memulihkan ya. Saya lanjutkan tema Mas Megas. Nah, ini juga dipulihkan untuk memulihkan. Orang-orang yang sudah dipulihkan itu akan mampu memulihkan. Orang-orang yang sudah diberkati akan mampu memberkati. Jadi ada korelasi satu dengan yang lain. Pernah makan KFC? Mana ya? Pernah datang ke KFC misalnya? Pernah tahu siapa teleponnya kalau dulu yang mula-mula? Lupa? Colonel Sanders. Ya. Siapa sangka usahanya sekarang KFC berkembang luar biasa, ternyata berawal dari penolakan. Ketika ia menawarkan resep ayamnya, bumbunya ke beberapa restoran, ditolak sampai 1000 kali mengalami penolakan. Sampai akhirnya ada satu restoran yang mau menerima dan akhirnya sekarang luar biasa. Dan tidak pernah kecewa, tidak pernah dengan penolakan ini. Maka dia tidak pernah melukai. Sama yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak pernah melukai orang-orang Yahudi, meskipun mereka akan melempari Yesus. Bagaimana dengan kita? Minggu Paskah ini, setelah kita lalui Paskah dan Paskah, mengajak kita untuk yuk merenungkan kembali. Siapa diri kita? Sebagai penuntut Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan teladan ketika menghadapi penolakan, kita saat ini belajar untuk lebih positif, lebih baik ketika kita mengalami penolakan dimanapun adanya. Apalagi kita ya, apalagi orang Kristen gitu.
Apalagi keberadaan gereja pun seringkali mengalami penolakan dari mana-mana. Tapi kita oke-oke aja ya, karena kita punya Tuhan yang juga sama mengalami penolakan, tapi Dia tetap menghadapi dengan emosi yang positif. Termasuk kita. Yuk kita renungkan bersama-sama, kita pulihkan dulu diri kita, agar kita juga memulihkan siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Termasuk Perjamuan Kudus yang kita akan merayakan saat ini menjadi bagian dari undangan Tuhan untuk memulihkan diri. Tuhan sedang mengundang kita untuk ikut Perjamuan Kudus. Tuhan sedang mengundang kita untuk menjadi bagian dari agen-agen pemulihan. Apapun itu yang terjadi pada kita siap. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang makasih, kami bersyukur untuk kasih dan juga tentunya teladan yang Tuhan berikan kepada kami. Bagaimana Tuhan yang menunjukkan kepada kami, Tuhan yang sedang mengajari kami bila mana kami mengalami penolakan. Maka saat ini Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh mengenali, boleh belajar memahami diri kami, boleh belajar memahami luka-luka pada kami, boleh belajar untuk memulihkan keberadaan kami juga, dan siap untuk dipulihkan oleh Tuhan. Inilah kami, semua anak-anak-Mu, siap untuk Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk menjalani firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tentunya gereja-Mu di tempat ini yang juga menjadi sarana bagi kami menguatkan iman kami, menguatkan diri kami sebagai pribadi-pribadi yang Engkau semakin berkenan kepada kami. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau pakai di tempat ini, hamba-hamba-Mu, seluruh anggota jemaat. Engkau pakai kami menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri, marilah bersama kita menyatakan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan persaksian dan perjamuan kudus. Umat yang dikasihi oleh Allah, saat ini kita akan masuk dalam liturgi sakramen perjamuan kudus. Kepada para pelayan perjamuan kudus dipersilakan maju ke depan di sebelah kiri saya, mari. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sebuah peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi umat manusia di dunia. Roti dan anggur merupakan tanda materai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan umat manusia. Setiap kita yang telah dibaptis dan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus
diundang untuk ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, marilah kita sejenak mengambil waktu pribadi untuk memohon ampun dalam doa dan pengakuan dosa kita. Bapa Surgawi, kami mohon ampun atas segala dosa, atas segala pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Layakkan kami untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang maha suci. Amin. Dipersilakan petugas pelayan perjamuan untuk membagikan roti dan anggur kepada umat. Mari kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Apakah semua jemaat sudah menerima roti dan anggur? Jika belum, ya, petugas akan mengantarkannya. Semua sudah menerimanya, ya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah roti ini lebih tinggi dari tangan dari kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan Yesus, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu yang diserahkan, ia mengambil roti dan setelah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pegang atasnya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan bersama. Angkatlah cawan ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai lambang penghormatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimanteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita pegang atasnya
adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Marilah kita amin bersama-sama dalam setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Marilah kita akan menyanyikan doksologi Pujilah Halik Semesta. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami telah melakukan sakramen perjamuan kudus, perjamuan suci, di mana kami mengingat Tuhan karya pengorbanan Tuhan Yesus 2025 tahun yang lalu. Kami mengingat, kami menghargai, kami mensyukuri karya-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu besar, dengan kematian-Mu di atas kayu salib, dengan tercurahnya darah-Mu di atas Kalvari. Dosa-dosa kami disucikan, dosa-dosa kami diampuni. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Biarlah melalui perjamuan suci, perjamuan kudus yang sudah kami lakukan, di mana kami bersekutu dengan tubuh-Mu, dengan darah-Mu, iman kami makin diteguhkan, iman kami semakin dikuatkan, dan hidup kami semakin layak dan semakin berkenan kepada Tuhan, sehingga setiap harinya kami menjadi anak-anak Tuhan yang menghidupi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya, amin. Marilah bersama kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Bawa Persembahan-Mu. Bawa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan, dengan rela hati-Mu jenuh. Bawa persembahan-Mu, bawa dengan suka. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacita-Mu. Bawa persembahan-Mu,
Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya seberapa yang kami berikan dapat digunakan untuk kasih Engkau di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pelayan-pelayan persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian untuk selanjutnya saya akan membacakan untuk warta sepekan. Ada persekutuan tengah minggu diadakan Kamis 15 Mei 2025 jam 6 sore untuk Bapak Ibu Gembala bertempat di gereja. Kemudian ada ibadah remaja diadakan Sabtu 17 Mei 2025 bertempat di gereja jam 6 sore untuk Belia Real Natalia, Pelakan Asael. Ayo teman-teman remaja datang beribadah kepada Tuhan. Kemudian ada pelayan ibadah umum Minggu 18 Mei 2025 pukul 8 pagi untuk pelayan firman ada Bapak Hendro Gunawan, kemudian untuk Belia Rahel Mariana, untuk singarnya Ibu Yohanes dan Saudara Rehan. Kemudian untuk asyurnya ada Bapak Ibu Sabtono, untuk LCD-nya ada Saudari Jessica. Kemudian ada panggilan melayani bagi siapapun yang terpanggil untuk menjadi WL dalam ibadah minggu, dipersilahkan untuk menghubungi Ibu Gembala. Mari melayani, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang berulang tahun pada bulan Mei nanti maju ke depan untuk didoakan. Kemudian kita akan berdoa syafaat dan menerima doa berkat dari Bapak Gembala, dipersilakan. Ya, yang berulang tahun di bulan Mei pasti ada, karena ada namanya Mei. Ya. Ya, masih ada ternyata. Ya, masih ada lagi bulan Mei. Oke, mari kita akan mendoakan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Mei. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami menyerahkan anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Mei ini Tuhan. Kami serahkan saudara Mei, kami serahkan saudara Yeriko, kami serahkan saudara Heri, kami serahkan saudara Widi yang berulang tahun di bulan Mei ini. Kami bersyukur karena selama 1 tahun Tuhan sudah berkati dan Tuhan sudah pelihara. Namun demikian juga kami menyerahkan waktu selanjutnya agar mereka diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan yang terbaik, diberikan juga pekerjaan yang terbaik, diberikan berkat-berkat yang terbaik. Biarlah Engkau memberkati baik saudara Mei, baik saudara Yeriko, baik saudara Heri, baik saudara Widi. Biarlah umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkati 4 anak-Mu yang berulang tahun yang maju ke depan pada pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas mereka, baik jasmani maupun rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan ke tempat. Dan mari kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama sebelum kita masuk di dalam doa berkat. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami berdoa memohon pimpinan Tuhan, memohon penyertaan Tuhan bagi negeri kami tercinta yaitu Indonesia, supaya Tuhan membuat Indonesia semakin menuju kepada kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, dan Tuhan memimpin para pemimpin negeri ini agar mereka dari pusat hingga daerah dapat bekerja dengan baik, menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak mengepentingkan kepentingan pribadi ataupun golongan mereka, tapi sungguh-sungguh memimpin Indonesia dengan betul-betul berkeadilan sosial. Dan Indonesia kami doakan supaya tidak terpuruk, tetapi semakin diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan kota kami tercinta Purbalingga. Kami serahkan kota Purbalingga ini Tuhan, supaya kota kami Purbalingga menjadi kota yang aman, adil, makmur, sejahtera, dan diberkati oleh Tuhan. Berkati Bapak Bupati dengan Wakil Bupati dan seluruh Forkopimdanya, biar mereka membawa Purbalingga semakin diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk TNI Polri, supaya Tuhan memberkati mereka, agar TNI Polri betul-betul mereka menjadi polisi, menjadi tentara, ya, yang betul-betul menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh menjadi pagar penjaga NKRI. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota Polsek Kecamatan Kutasari yang berjaga setiap minggunya di GBT Candinata ini. Tuhan memberkati beliau, Tuhan memberkati mereka dalam kesehatannya, dalam keluarga, dan tugas-tugas mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa mendoakan juga Tuhan untuk jam-jam ibadah di tempat ini, di mana ada ibadah tengah minggu, ada kebaktian umum, ada anak sekolah minggu, ada kaum muda remaja, supaya Tuhan berkati melalui ibadah ini, membuat iman kami jemaat Tuhan semakin bertumbuh dan semakin mereka dekat dengan Tuhan, dan kami rindu dalam setiap jam-jam ibadah yang sudah ditentukan semua bisa hadir, semua jemaat bisa datang untuk bersekutu dan beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan perkumpulan gereja di tempat ini. Kami sudah berkumpul yaitu sound system. Kiranya Tuhan melalui usaha yang kami lakukan, Tuhan memberkati gereja ini sehingga dana yang kami kumpulkan boleh terkumpul dan kami boleh memperbarui sound system gereja yang ada. Kebutuhan gereja, baik itu kebutuhan-kebutuhan yang lain, yaitu kursi yang kami masih butuhkan, juga Tuhan akan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lingkungan kami, tetangga kiri kanan kami, Tuhan memberkati. Kepala desa dan seluruh perangkatnya di Candinata ini, Tuhan memberkati. Memberkati Bapak Ferry juga yang sudah melayani kami pada pagi ini dengan kebenaran firman Tuhan. Diberkati beliau dalam kesehatannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, bahkan dalam rencana-rencana yang akan dikerjakannya. Tuhan membersamai, Tuhan memberkati, Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama, biarlah boleh kami mengerti. Setelah kami mengerti, kami simpan baik dalam hati dan kami melakukannya dalam praktek hidup kami setiap hari. Mungkin kami ditolak, mungkin kami mengalami penolakan, entah dari siapapun, dimanapun. Kami belajar kepada Tuhan Yesus untuk mengampuni, untuk tidak mengeluarkan emosi yang negatif, tetapi kami juga tidak akan menyakiti orang-orang yang menyakiti kami. Seberapa firman yang bisa kami tangkap, biarlah kami bisa belajar, dimampukan untuk melakukannya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kurang sempurna, dan kami akan sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Marilah kita pulang, kita akan diutus menjadi saksi-saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.